video saat ini kita akan menyelesaikan soal latihan terkait sifat koligatif larutan. Soal yang pertama, sebanyak 60 gram urea dilarutkan dalam 72 gram air. Jika tekanan uap larut murni pada 20 derajat Celcius adalah 22,5, maka tekanan uap larutan dan penurunan tekanan uap pada suhu tersebut adalah Oke, kita catat dulu apa saja yang diketahui. Ada massa urea 60, kemudian ml urea 60 juga, kemudian massa air 72, kemudian massa mr air 18. Juga diketahui tekanan uap pelarut murni P0 sama dengan 22,5. Nah, apa yang ditanya? Ya, yang ditanya adalah tekanan uap larutan P dan juga penurunan tekanan uap delta P. Nah, kalau kita perhatikan penyelesaiannya, ya, penyelesaian P itu sama dengan, kalau kita lihat lagi di rumusan yang sudah kita pernah pelajari, maka P itu sama dengan P0 dikali dengan XP. Ya, kita lihat dulu, urea ini adalah non elektrolit, maka kita tidak perlu menambahkan faktor Van Hoff. Kemudian delta P sama dengan, kita bisa menggunakan rumusan P0 dikurang dengan P, ya. Atau bisa juga delta P sama dengan P0 dikali dengan XT. Nah, jika kita perhatikan soal, ya, karena nilai P ini dihitung, maka kita bisa menggunakan kedua rumusan ini. Oke, kita selesaikan. P sama dengan P0 sudah diketahui 22,5 dikali dengan XP. XP itu adalah mol pelarut per mol pelarut ditambah mol terlarut, ya. Mol itu N gram per ml. Soal sudah ada mol pelarut, pelarutnya adalah air, maka artinya NP sama dengan mol air 72 per 18 sama dengan 4. Kemudian mol zat terlarutnya urea 60 per 60 sama dengan 1. Oke, kita sudah dapat, maka kita langsung masukkan di dalam persamaan. P sama dengan 22,5 dikali dengan XP, NP per NP tambah NT, berarti NP nya 4 per 4 tambah 1. Oke, kita hitung. P sama dengan 22,5 dikali 0,8, ya, sama dengan 18. Oke, ini untuk nilai P. Selanjutnya delta P itu sama dengan, ini ya, P0 kurang P. P0 nya sudah ada 22,5 dikurang dengan 18. Ini hasilnya sama dengan 4,5. Oke, selesai. Soal selanjutnya, tentukan titik didih larutan 32 gram belerang dengan Mr 256, ya, artinya ini belerang dalam bentuk molekulnya yaitu S8 dalam 400 gram asam asetat.
Nah, asam asetat murni mendidih pada 118,3 derajat Celcius. Diketahui Kb dari asam asetat ini 3,1. Oke, apa saja yang diketahui? Diketahui massa dari belerang 32, kemudian MR-nya 256. Kemudian ada massa pelarut ya. Massa pelarut yaitu asam asetat 400 gram. Nah, diketahui juga nilai Kb atau tetapan titik didih 3,1. Oke, apa yang ditanya? Tentukan titik didih larutan ya. Titik didih larutan artinya TB yang ditanya ya, seperti dengan soal sebelumnya. Maka kita lihat penyelesaian. Rumusan apa saja yang ada di titik didih larutan ya. Ada delta TB sama dengan TB dikurang TB0, dan juga delta TB sama dengan KB dikali dengan M ya. Oke, kita coba selesaikan dari rumusan ini. Ditanya adalah titik didih larutan, artinya TB yang ditanya ya. Dari rumusan ini kita coba rubah, maka nilai TB sama dengan TB0 ditambah dengan delta TB. Oke, TB0 sudah ada ya. Ke TB0 nya 0,3, kemudian ditambah delta TB belum diketahui, maka berarti kita menghitung delta TB menggunakan rumus yang ini. Oke, delta TB sama dengan KB sudah ada di soal 3,1 dikali dengan M. Kita hitung lagi nilai M. M sama dengan ya, rumusannya sudah ada, gram per ml, masanya 32 per 256 dikali dengan 1000 per 400, maka diperoleh 0,031 ya. Konsentrasinya kita langsung masukkan di rumus ini, 3,1 dikali 0,031 sama dengan 9,4 derajat Celcius. Oke, ini nilai delta TB. Selanjutnya kita tinggal masukkan nilai delta TB ini ke rumusan yang di atas, sehingga diperoleh TB sama dengan 3 ditambah 9,4 sama dengan 127,7 derajat Celcius. Oke. Contoh soal yang kedua. Tentukan titik beku larutan 34,2 gram glukosa dalam 1000 gram air jika KF air 1,86. Oke, apa saja yang diketahui? Diketahui ada massa dari glukosa dengan 34,2, kemudian ada MR dari glukosa sama dengan 180, kemudian ada massa pelarut 1000 gram, kemudian ada KF dengan 1,86. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah titik beku larutan. Titik beku larutan itu TF. Nah, sekarang kita coba buat penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaian kita lihat ini berhubungan dengan titik beku larutan. Maka ada beberapa rumusan. Sebaiknya kita menuliskan rumusan-rumusan tersebut. Yang pertama ada delta TF sama dengan
TF0 dikurang TF, ya. Lihat lagi catatan-catatan atau pelajaran sebelumnya. Nah, hubungannya dengan konsentrasi ada juga, yaitu delta TF sama dengan KF dikali dengan M. Ya, kita lihat dulu glukosa ini larutan apa. Karena glukosa ini adalah non elektrolit, maka kita tidak perlu menambahkan I, faktor Van Hoff. Delta TF sama dengan KF kali M. Nah, sekarang yang ditanya berdasarkan soal ini adalah TF, ya. Nah, maka mari kita coba dari rumusan ini kita menghitung nilai TF. Maka TF sama dengan TF0 dikurang dengan delta TF, ya. Jadi rumus ini didapat dari rumus dasarnya. Selanjutnya, apakah TF0 sudah ada? Ya, TF0 ini adalah titik beku pelarut murni. Karena pelarutnya adalah air, maka titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Oke. Kurang delta TF. Apakah delta TF sudah ada? Belum ada. Ya. Maka untuk menghitung TF kita harus menentukan dulu delta TF. Ya, kita menentukan delta TF pakai rumusan yang sudah ada ini. Oke, kita hitung delta TF. Delta TF sama dengan KF sudah ada. Ya, nilai KF 1,86 dikali dengan M. Oke, kita hitung nilai M. M sama dengan, ya, gram per mr kali 1000 per, ya, karena dia massa pelarutnya ya ada di dalam molalitas, ya. Kemudian M sama dengan gram dari zat 34,2 per mr nya 180 dikali 1000 per 1000 gram. Oke, ulang. M sama dengan 34,2 dibagi 180 sama dengan 0,19, ya. Jadi 0,19 kita masukkan di sini, maka delta TF sama dengan 1,86 dikali 0,19, ya. Delta TF sama dengan hasil perkaliannya 0,353 derajat Celcius, ya. Jadi nilai delta TF. Nah, kita tinggal masukkan nilai delta TF ini. Jadi nilai delta TF ini sekarang kita masukkan di persamaan yang ini, karena tinggal membutuhkan nilai delta TF, sehingga diperoleh TF sama dengan 0 dikurang, ya, min delta TF 0,353 derajat Celcius. Oke, inilah nilai TF. Sebanyak 500 ml larutan yang mengandung 17,1 gram zat non-elektrolit, ya, pada suhu 27 derajat Celcius. Kemudian, berapakah tekanan osmotik larutan tersebut? Diketahui nilai R 0,82. Diketahui ada volume larutan 500, kemudian massa zat 17,1 dengan mr 324, ya. Karena ini sudah bicara tekanan osmotik, maka kita mempertimbangkan untuk suhu, maka suhunya 27 derajat Celcius atau ditambah dengan 273 Kelvin, ya, sama dengan 300 Kelvin. Kemudian apalagi nilai R 0,082. Apa yang ditanya? Ditanya tekanan osmotik P, ya. Maka penyelesaiannya
P sama dengan M dikali R dikali D. Nah, untuk rumusan konsentrasi sendiri kita bisa tulis masanya adalah 17,1, maksud saya 17,1 per 324 dikali 1000 per 500. Ya, ini nilai M dengan rumusan gram per meter kali 1000 per V di dalam mililiter dikali 0,082 dikali juga nilai suhu yaitu 300 Kelvin. P sama dengan ya hasil perkalian ini diperoleh ya 0,1 dikali 0,082 dikali 300. Hasil akhirnya P sama dengan 2,46. Oke, selesai.